KO dibuka. Betul. Padahal di situ langsung gitu. Bisa aja di potensi penularan. Jadi benar-benar harus disiplin ya. Kemudian contohnya lagi yang sering nih pakai masker seperti ini ya. Seharian pakai masker itu terus gitu. Padahal mungkin udah lembab ya, udah basah, udah kotor, udah pernah dipegang-pegang, bisa jadi ada virus masuk situ. Artinya disiplin harus diganti 4 jam sekali paling tidak gitu. Oke. Masker kain harus disiplin dicuci gitu. Dicuci, disetrika lagi, baru besoknya pakai lagi Oke, misalnya. jadi Nah, bukan hanya pakai masker tapi menggunakannya dengan benar Dengan begitu benar, ya. itu juga penting. Kemarin itu ya Cepot ya, Ya. ini tuh bidang perubahan perilaku itu baru saja meluncing buku ya Pak Sony ya. Jadi bukunya itu tentang pedoman perilaku penanganan COVID-19. Pedoman perubahan perilaku. Pedoman perubahan perilaku. perilaku. Oke, jadi di dalam itu ada apa aja? Mengatur soal apa saja di dalamnya itu Pak Jadi Sony? gini, insya Allah pandemi ini akan berakhir ya. Amin. Tetapi selama pandemi ini masih ada, kita nggak boleh bosen. Harus merubah perilaku kita menjadi orang-orang yang lebih bersih dan sehat. Ya, perubahan perilaku apa yang diharapkan? Sebetulnya simpel. Ada 3 utama Oke. di buku pedoman itu. Iman, ya. Wah, kita beribadah karena bagaimanapun juga kita ini makhluk Tuhan Betul. yang harus memohon pada Tuhan. Yang kedua, aman. Ya, supaya kita aman, menghindarkan diri kita dari tertular, kita harus kenali si virus ini nih. Ya udah patuhi 3M itu. Memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun. Jadi 3M itu memang bentuk proteksi kita. Itu adalah vaksin terbaik saat ini. Vaksin perubahan perilaku, mematuhi 3M. Dan yang ketiga tuh imun, menjaga imunitas kita. Caranya gimana? Makan makanan bergizi nggak harus mahal loh. Betul. Lalu kemudian harus menjaga istirahat yang cukup, tidak panik, hati gembira ya. Nanti kalau berlibur itu hati gembira tapi jangan menimbulkan kerumunan ya. Iya, Nah, terus kemudian juga olahraga teratur, kemudian berjemur di bawah sinar matahari secukupnya. Pokoknya dibuat hidup kita itu iman, aman dan imun itu secara seimbang. Jadi di pedoman perubahan perilaku kita berharap semua masyarakat punya perilaku itu. Dalam jangka pendek kalau itu dilakukan kita akan mampu memutus rantai penularan COVID-19. Tapi dalam jangka panjang masyarakat kita akan terbiasa untuk hidup bersih dan sehat. Sehingga menghindarkan kita dari terinfeksi berbagai virus, bakteri dan akibatnya kita punya kualitas hidup akan lebih baik. Usia harapan hidup kita akan lebih panjang gitu kira-kira. Gitu. Gimana Cepot? Jadi saya teringat sebuah film. Apa itu? Ada film Imun Mas. Oh itu ketimun. Timun. Itu kurang T-nya. Tapi ya imun itu harus dijaga seperti menjadi keemasan begitu. Gitu. Iya, Luar Betul. biasa. Aduh. Jadi tadi Pak Sony ada iman, aman, dan imun. Jaga keimanan, jaga keamanan, dan jaga keimunan begitu. Betul. Imun harus dijaga selalu dijaga. gitu. Iya. Nah, ketika kita Pak Husen, saya ingin nanya ke Pak Husen nih, ketika kita misalnya liburan, gimana kita untuk bisa disiplin dengan protokol kesehatan itu? Ya artinya kembali lagi ke diri Kadang kita. kalau liburan suka lupa diri. Iya, diri kita masing-masing. Saya juga lupa diri. Ya sebenarnya gini ya, kita cuti panjang kan, cuti panjang gitu. Kalau dulu kita dengar cuti panjang ya pikirannya kan bebas ya sebelum pandemi ya. Orang macam-macam tuh, ada yang mudik, pulang kampung, ya kan? Ada yang ke tempat wisata gitu kan, jalan-jalan atau mau santai di rumah aja, itu paling aman. Tapi sekarang nih cuti panjang ya, mau ada liburan panjang nih nanti. Benar. Nah itu sekarang itu kita harus beda ketika masa sebelum pandemi begitu. Artinya kewaspadaan itu harus tetap dijaga. Walaupun kegembiraan tetap ada ya, bisa diterapkan, tapi kita harus tetap disiplin dengan diri sendiri. Artinya apa? Gampang sebenarnya kan prosedurnya itu. Contohnya tadi loh berulang-ulang kita bilang pakai masker yang benar misalnya. Itu harus disiapkan. Kemudian juga perjalanan dari rumah ke tempat lokasi itu harus betul-betul dipastikan aman gitu. Kita bisa pilih. Sampai di sananya ketemu orang tua, ketemu keluarga, itu juga harus jangan
sebebas-bebasnya tanpa kewaspadaan gitu. Itu harus hati-hati juga. Kita datang mudik ke rumah orang tua, komorbid, mungkin berisiko gitu. Kita datang mau senang-senang ketemu dia, kita salim-salim, cipika-cipiki, padahal kita bawa virus. Wah, itu kan mudik yang membawa bahaya. Nah, itu juga harus hati-hati. Nah, itu harus diperhatikan. Karena begini ya, itu data nih menunjukkan nih ketika cuti panjang ya, waktu Agustus lalu kalau nggak salah itu ya, 17 Lebaran 18. juga sebelumnya. Ini datanya memang ya harus diteliti lagi, tapi jelas itunya peningkatan 1 minggu sampai 7 hari setelah itu gitu. Jadi di Indonesia ya, itu setelah 17-18 libur, kemudian 7-10 hari berikutnya itu kasus baru 3.000 pertama itu setelah libur panjang. Betul. Sebelumnya nggak pernah ini kasus 1 hari itu sampai 3.000. Itu terjadi gitu di Indonesia, termasuk di Jakarta. Di Jakarta itu ketika habis cuti panjang itu 1.000 kasus hari pertama itu terjadi. Oke, jadi itu yang harus diperhatikan ya. Lagi, jangan sampai itu terjadi. Jadi yang paling penting adalah kalau mau liburan ingat disiplin terhadap protokol kesehatan. Begitu ya Pak Husein ya. Nah kalau Pak Sony, apa yang mungkin dari Satgas Covid ingin pesankan begitu kepada masyarakat di tengah kita akan masuk libur, ada cuti bersama juga nanti akhir Oktober ini? Ya, memang kami menyarankan kalau misalkan ingin mudik pulang kampung itu perlu dihitung risikonya. Tadi Pak Husein juga sudah sampaikan. Kalau ingin berlibur tadi harus punya perencanaan liburan. Kalau ingin mudik mengunjungi keluarga di kampung itu harus dipikirkan risikonya. Pastikan bahwa kita sehat ya. Pastikan bahwa keluarga kita juga sehat. Kalau tidak nanti kita membawa virus pada keluarga-keluarga tercinta kita, mereka yang akan menanggung akibatnya. Jadi kalau sayang sama keluarga, maka kita juga harus memikirkan yang kita kunjungi tadi berisiko atau tidak. Ya, jadi pastikan kesehatan itu menjadi nomor 1, baru kemudian memutuskan akan melakukan liburan kemana. Tentu di rumah itu akan lebih baik, tetapi kalau misalkan memang ingin pergi, maka betul-betul harus dipersiapkan sebaik mungkin. Dan kalau di tempat mudik, misalnya ke kampung halaman, tetap patuhi protokol kesehatan karena kita tidak tahu yang kita hadapi, maka harus tetap menggunakan masker, jaga jarak. Jadi seperti itu. Jadi Cepot, kalau mau liburan dihitung baik-baik resikonya. Jadi pastikan di koper juga ada banyak masker. Jangan lupa sekarang kita kalau liburan nambah isi kopernya 1 box masker. Bukan cuma baju, tapi stok masker harus ada. Betul sekali. Jadi gitu ya Cepot ya. Udah siap liburannya Cepot? Aduh, saya lebih baik di rumah saja lah. Mantap. Saya itu bukan di rumah sebetulnya. Dinapeti dalam kotak. Saya bukan kemana-mana. Aduh, oke, baik. Terima kasih para narasumber yang luar biasa, Pak Husein juga Pak Sony untuk perbincangannya hari ini. Kita berharap masyarakat tetap bisa menikmati liburannya, tapi angka COVID jangan sampai naik lagi nanti kelar liburan ya. Itu yang paling penting. Nah, jadi pemirsa, demikian perbincangan kita hari ini bersama dengan 2 narasumber kita yang luar biasa. Tentu saja ini semoga bisa menjadi pengingat untuk kita semua menikmati liburan, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kami selalu mengingatkan Anda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, jangan ke tempat yang terlalu banyak orang atau berkerumun, dan juga pastinya selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan kalau tidak bisa cuci tangan bisa juga menggunakan hand sanitizer. Dan kita juga selalu mengingatkan tentang pesan dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan dengan disiplin, kemudian juga patuh, memakai masker, menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan serta mencuci tangan itu belum sebanding dengan perjuangan dari para dokter dan juga tenaga medis yang merawat pasien di rumah sakit. Dan juga pemirsa, mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa itu bukan hanya dimintai pertanggungjawabannya tuh di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi penting bagi kita semua untuk sadar selalu mematuhi protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19. Jadi akhir kata saya bersama dengan partner saya, ada Kang Cepot, mengucapkan terima kasih ya. Kang Cepot katanya mau ngasih nyampein pesan. Betul, iya sampai dari Pak Doni juga. Tetap 3M atau napi 3M. 3M. Make masker, mesihan leungeun ku sabun jeung cai,
mun amprok jaga jarak. Mantap. Oke, terima kasih dan sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. Sampurasun.